Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian, kami boleh menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau turunkan atas kami sukacita, hati yang gembira. Engkau berikan kepada kami Tuhan pengertian lewat pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh mengawali bersama dengan Engkau dalam pujian dan penyembahan. Dan kami saat ini waktunya Tuhan untuk meneduhkan diri kami, untuk kami mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Ajari kami ya Roh Kudus supaya benar-benar apa yang kami dengar bukan hanya sekedar masuk di pikiran kami sebagai pengetahuan, tapi benar-benar Tuhan pekerjaan Roh-Mu yang terus akan menyentuh hati kami. Sehingga lewat firman-Mu Tuhan kami boleh mengalami pembaharuan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami banyak hikmat dan pengertian yang boleh masuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Juga buat saudara-saudara yang mengikuti streaming, selamat pagi. Hari ini saya ingin kita sama-sama merenungkan tentang menempa diri kita sendiri. Kenapa saudara-saudara, saya merasakan begitu banyak orang-orang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ini belum sampai klik dengan apa yang kita deklarasikan. Dikatakan tahun ini Tuhan apa tadi? Ya, memenuhi kita dengan kebaikan yang mazmur, dikatakan begitu. Dan dikatakan juga bahwa kita mendapat tongkat gembala di tangan kanan dan tongkat otoritas di tangan kiri. Pasti yang kita deklarasikan itu kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi saya percaya ketika kita mendeklarasikan saja, tidak secara otomatis itu kita nikmati. Mungkin sekarang ini kita sudah masuk di bulan yang ketiga, kita mikir, kok hidupku belum baik-baik aja ya. Sedangkan bilang tahun ini Tuhan akan memahkotai aku dengan kebaikan. Nah, kalau kita bilang mengotai kebaikan, mungkin kita sedang menghadapi ada pergumulan, ada kesulitan dan sebagainya. Nah, mari kita belajar bagaimana kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kita akan buka dari Yoel 3 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Kita ini satu ayat ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Dikatakan tempalah mata bajakmu jadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu jadi tombak. Sebenarnya yang Tuhan mau katakan itu seperti apa? Dikatakan mata bajak. Mata bajak itu adalah alat untuk kita bekerja. Ya, membajak kan perlu pisau bajak ya. Nah, dikatakan itu mata bajak itu alat untuk kita bekerja. Dikatakan itu yang tempat kamu bekerja itu jadiin pedang. Nah, apa maksudnya pedang? Pedang itu alat untuk berperang. Dikatakan juga tempat pisau-pisau pemangkasmu. Pisau-pisau pemangkas juga alat untuk kita bekerja. Dan dikatakan itu dijadikan tombak. Tombak itu apa? Tombak itu alat kita untuk berperang. Alat untuk kita berjuang, alat untuk kita memenangkan sebuah pertandingan. Nah, Tuhan itu bilang begini, saya terjemahkan dengan kalimat saya sendiri. Tempalah pekerjaanmu untuk itu jadi alat perangmu, alat kamu berjuang. Tempalah dan gosoklah, perbaikilah, pertajamlah pisau-pisau pemangkasmu jadi alat untuk kamu memenangkan pertandingan. Pisau memenangkan pertandingan, tombak memenangkan pertandingan. Tadi dikatakan begini, kita itu dikasih di tangan kiri apa? Tongkat otoritas. Otoritas itu katanya kita memerintah dan kita berkemenangan. Orang itu nggak pernah menang kalau nggak pernah bertanding. Oh, tiba-tiba saya pegang tongkat terus saya jadi menang. Enggak, pasti ada sebuah pertandingannya, ada sebuah perjuangannya. Dan itu baru kita bisa nikmati sebuah kemenangan. Jadi tongkat itu hanya sebuah janji
yang kita akan menang. Kalau tongkat itu dipakai, kalau tongkatnya hanya sebagai souvenir, ya sama aja. Saya mungkin pernah cerita ya di sini, nggak tahu sudah pernah, itu zaman dulu nih, zaman dulu waktu masih ada Bahtera di HS, kami ini semua dibagiin tongkat ya. Tapi tongkatnya itu bentuknya gantungan kunci. Nah, gantungan kunci. Nah, waktu itu dibagiin semua. Wah, seneng kan, macam-macam. Ada tongkat gembala, ada tongkat Elia, ada tongkat Musa, macam-macam. Kemudian satu ketika kami ini dipecah untuk pelayanan di pulau-pulau. Saya, Ibu Guatan, Ibu Ayun, Ibu siapa lagi itu ya, itu kita dapat di Lampung. Nah, waktu itu mau ada arak-arakan, mau ada KKR dengan Pak Petrus Agung. Kami beberapa kali sudah ke sana mendekati persekutuan gereja di sana. Di hari hanya kami di sana mau ada arak-arakan dulu. Nah, waktu ada arak-arakan itu, sebelum arak-arakan hujan gede banget. Hujan besar sekali. Waduh, kita doa semua. Ya, maklumlah kalau dari keluarga mempelai itu kan kalau hujan doa ya neduh. Doanya dari tenda-tenda gitu, neduh kan, jangan ikut basah gitu. Nah, itu arak-arakan kan ada dari RT RW, pokoknya banyak gitu. Nah, kita neduh. Tapi kita itu didampingi sama orang Mahanaim. Orang Mahanaimnya itu kan tentara ya. Jadi nggak takut hujan. Kalau mempelai kan takut hujan, nanti make upnya luntur semua. Jadi kita itu di tenda, orang Mahanaim maju doa gini-gini. Tiba-tiba ada satu orang Mahanaim deketin saya. Ibu, keluarin tongkatnya, keluarin, pakai tongkatnya. Saya bingung, tongkat mana ya? Saya nggak pernah punya tongkat. Keluarin, pakai tongkatnya. Lah, kita itu kan masih belajar tentang profetik ya. Jadi nggak ngerti tongkatnya mana sih. Mereka itu bawa tongkat rotan kecil-kecil gitu, pada begini. Nah, kita kan nggak siap. Nggak tahu, mempelai kan nggak diajarin perang ya. Jadi kita kan di pinggir itu. Terus tiba-tiba dia bilang gini, tongkat yang dapat di Semarang itu loh. Oh, gantungan kunci itu. Kita kan bentuknya gantungan kunci. Memang ada gambarnya. Tapi saya mau kasih tahu ya. Ketika dia bilang gini, tongkat itu loh yang dapat di Semarang. Sambil kalau sama orang Mahanaimnya dia udah dibikinin tongkat, udah bawain tongkat. Tongkat yang rotan kecil gitu. Nah, kalau kita kan nggak tahu. Jadi saya waktu itu cuma ketika orangnya ngomong, tongkat yang sudah dapat kan di Semarang dapat. Tak, saya langsung ingat, saya dapat tongkat Elia. Bentuknya sih bukan tongkat, gantungan kunci warna biru, tongkat Elia. Tapi seketika itu entah dari mana, yang kita itu dari Cirebon yang nggak pinter-pinter amat kayak begitu ya, belum ngerti. Tiba-tiba ketika tongkat Elia, saya jadi berani maju. Terus tiba-tiba Roh Kudus itu ngajari saya, bilang gini, kan tongkat Elia kan pernah menghentikan hujan. Ya tidak boleh hujan, sampai aku mengatakannya. Jadi saya ngomong, udahlah, dalam ketidakmengertian saya maju, terus saya bilang, dalam nama Yesus aku pakai tongkat Elia. Aku bilang hujan berhenti sampai aku mengatakannya. Padahal saya nggak punya pengalaman apa-apa loh. Hanya otomatis karena hujan gede diomongin sama orang Mahanaim. Pakai tongkatnya bu, pakai tongkatnya. Mereka juga pada pakai tongkat, cuma tongkatnya bentuk tongkat rotan itu. Saya pun tidak dibawa. Tongkat gantungan kuncinya itu nggak dibawa. Karena nggak mudeng pemakaiannya. Yaitu bagi kita souvenir yang digantungin di tas kan. Nah, jadi nggak dibawa. Tapi saya mau kasih tahu ya. Ternyata dahsyat banget. Hujan berhenti. Saya nggak bilang, oh saya yang berhentikan. Enggak, wong saya juga bodoh, nggak ngerti apa-apa. Tongkatnya juga nggak dibawa. Tetapi ternyata yang namanya kita dikasih itu profetis itu. Tanpa kita milihkan, dibagiin aja asal begitu. Dan saya ingat tongkat Elia. Kita dapat tongkat. Kita kalau cuma dideklarkan aja, oh tongkat gembala di tangan kanan, tongkat itu nggak bisa apa-apa. Tapi dibilang tongkat otoritas, kita bisa memerintah dan kemenangan. Ternyata harus dipakai untuk perang. Ketika dapat tongkat Elia, oh ternyata harus begitu. Dan tiba-tiba berhenti. Saya bilang,
Oh, jadi saya dapat tongkat Elia begitu. Jadi itu ceritanya ada sedikit lucu. Waktu kami pulang itu berhenti terus sampai kami pulang. Saya ingat waktu jalan ke pesawat mau pulang ini, tiba-tiba entah siapa yang ngomong, entah ibu gua atau siapa ngomong, Ci, ngomong hujannya suruh turun, ini jadi hujannya nggak turun. Habis ngomongnya sampai aku mengatakannya, nanti lampu hujan terus, nggak ada hujan, kasihan katanya. Terus saya bilang, oh iya, hujan boleh turun, hujan boleh turun. Sepertinya lucu ya, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti kalau Tuhan memberikan kepada kita tongkat gembala untuk apa, tongkat otoritas untuk apa. Cuma dideklar Tuhan tahun 2025, Tuhan bilang tahun ini Tuhan akan memahkotai aku dengan kebaikan. Terus kita pikir kita orang diem saja, kebaikan Tuhan tiba-tiba datang. Saya percaya pasti. Tetapi yang kita rindukan kan itu. Yang kita rindukan adalah kebaikan Tuhan yang terus akan mengenyangkan hidup kita. Memahkotai artinya kita jalan kemana aja mahkotanya di atas kepala kita. Kebaikan Tuhan terus ngikuti kita. Kan seperti itu. Tapi ternyata kebaikan Tuhan itu adanya di Ibu Nani. Kita kecipratan. Nah itu bukan memahkotai. Tapi cuma kita kecipratan aja. Ada orang-orang lain yang terima kebaikan Tuhan, kita cuma kecipratan, tidak puas, harus tidak puas. Kita harus dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Tempalah mata bajakmu. Artinya apa? Pekerjaanmu itu kamu tempa sampai itu bisa jadi pedang yang memenangkan pertandingan. Pekerjaan kita apa? Banyak. Oh maaf Bu Ina, saya tidak punya kerjaan. Coba di KTP tulisannya apa? Ibu rumah tangga, itu pekerjaanmu. Jadi ibu rumah tangga yang benar-benar bisa sampai rumah tanggamu itu menikmati hasil kerja yang baik, yang terbaik. Mungkin kita enggak bisa masak, enggak masalah, tapi kita ngatur. Jangan ketika anggota keluarga kita mau makan, aduh enggak ada makanan, saya belum mikir. Terus nanti kita punya anak-anak, kamu nyuci piring, kamu ngepel begini. Terus mama ngapain? Ya namanya juga mama. Kan mama kan bagian memerintah. Anda tidak sedang berbuat menempa mata bajak pekerjaan kita. Satu hari sekian tahun yang lalu, saya pembantu itu kan berganti-ganti ya. Pembantu menikah, ganti pembantu baru. Satu hari saya punya generasi pembantu yang waduh bikin pegel. Saya punya pembantu yang enak. Saya tinggal pergi, pelayanan semua sudah beres. Satu ketika pembantunya menikah pulang, saya diganti dengan pembantu baru. Dan biasanya saya selalu bilang gini, kalau kamu mau menikah, kamu cari teman kamu ajarin sesuai dengan tugas kamu dan nanti dia akan bekerja. Sebenarnya apa? Ngenakin saya kan, saya nggak perlu ngajarin. Tapi satu ketika sudah diajarin sama temennya, tetap bekerjanya tidak dengan baik. Saya berdoa, aduh Tuhan ini pembantu kok bikin jengkel. Aduh ini pembantu kok tidak bisa bertugas dengan baik. Amsal mengatakan, seorang pekerja, seorang hamba tidak akan bisa baik kalau tidak dikasih contoh sama tuannya. Saudara tahu ketika saya dapat firman itu, iya ya mesti kasih contoh. Saya jadi pembantu. Saya ambil lap, begini loh Mbak kalau ngelap itu pakai satu lap basah, satu lap kering. Pertama dikasih basah dulu. Tapi kan ini bisa ngeflek ini kalau tidak dilapin. Kedua kaki yang kering. Ngepel, begini loh ngepel. Kalau ngepel itu harus disapu dulu. Kasih contoh. Jangan marah-marah, ini pembantu ganti aja ganti. Soalnya pembantu ini gak bisa. Datang lagi pembantu. Tapi kita harus menempa mata bajak kita. Pekerjaan kita untuk kita lebih tajam lagi. Kemarin saya ketemu Pak Victor dengan Pak Budon itu. Pak Budon itu kenalan kami waktu dulu sama-sama mengelola sekolah. Dia tiba-tiba begini, Bu Ina gimana Bu sekolah di sini katanya gitu. Nah saya bilang, oh sekolah sini diberkati tapi Pak Budon pengen yang mana? Tanya nanti saya jawab gitu. Saya bilang, oh dia bilang gini, pendidikan sekolah ini ndak boleh stagnan, ndak boleh diem. Sekarang maju sekali. Ibu butuh apa? Nanti ngobrol sama saya. Saya tanya, Pak Budon juga di sana di HTE pegang sekolah tah? Oh enggak, cuma saya mengamati.
Dia ngomong, pendidikan itu sekarang berjalan terus. Kita bisa ketinggalan kalau kita hanya menikmati. Wah, sudah punya banyak murid. Wah, guru-guru sudah oke. Nggak bisa. Tempa mata bajakmu menjadi pedang untuk sebuah peperangan, untuk sebuah perjuangan. Kita nggak bisa diam aja dalam apapun tugas kita. Bahkan ibu rumah tangga pun harus mempertajam dan memampukan diri untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang berkenan, yang benar-benar bisa menjadi alat untuk kita berjuang, untuk membuat anak-anak kita bertumbuh dengan baik, untuk membuat anak-anak kita itu menjadi orang yang takut Tuhan. Saya punya anak sudah menikah, cuma satu. Jadi ya saya sudah melihat, oh ya anak saya gitu. Tapi saya punya cucu 2. Setiap hari saya doakan cucu. Saya percaya semua opa-oma di sini doain cucu lebih dari waktu dulu doain anak. Karena katanya kalau oma-opa itu lebih sayang daripada orang tuanya. Menurut saya sih tidak ya. Cuma dulu kita muda, kurang sabar jadi bisa gampang marah. Sekarang sudah jadi oma-opa, sudah kekuatannya berkurang, marahnya berkurang. Jadi seolah-olah memanjakan, tapi tidak. Tapi saya berdoa dan saya selalu melihat cucu saya. Tidak melihat jeleknya dia. Saya belajar untuk melihat bagusnya dia, untuk diperbaiki, dilebihin bagus. Kalau jelek, ya mungkin kita juga jelek ya. Tapi kalau kita ngomong sama dia, kamu tuh males, kamu itu gini, kamu itu begitu, dia akan tertekan. Wah, aku tuh jelek banget ya. Padahal dulu mamahnya atau papahnya juga lebih jelek dari itu, barangkali gitu. Tapi kita harus belajar. Saya sering ngomong, nih, simpel aja. Kalau saya masuk, pulang ke rumah, saya langsung panggil, si cantik sudah datang belum? Si cakep udah datang belum? Terserah opa-oma yang lain bilang cucunya kayak gitu aja kok cantik, terserah. Pokoknya saya omanya mengatakan dia cantik, mengatakan dia cakep. Dan saya bilang, hebat dia kamu ya hari ini, besok masih ada ulangan? Enggak. Oh udah enggak. Grandma kok nanyanya ulangan terus? Lah iya kalau kamu tugasnya ulangan, kan kamu nggak mungkin nanya Grandma ada ulangan apa besok? Kan enggak. Nah kadang-kadang gitu, nggak apa-apa. Nanti doakan. Akhirnya dia merasa membutuhkan. Kalau dia mau sekolah dan dia belum diurapi, dia bilang, Grandma ada di mana? Dia WA, aku hari ini belum diurapi. Kan seneng. Berarti dia tahu pengurapan itu sangat dibutuhkan untuk dia bisa berhasil hari itu. Nah, kita belajar, repot sih. Kadang-kadang udah duduk di sini terpaksa cari ke bawah ya, mau ngurapi dia di sekolahan. Udah sampai di sana, ini mau diurapin. Udah tadi sama mami. Lah, kok WA saya? Ya WA Grandma nggak dibaca-baca. Ya aku bilang sama mami. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya nggak bilang kamu tuh merepotkan, tidak. Saya hebat kamu ya, kamu tahu bahwa kamu butuh pengurapan. Kokohnya beda lagi stylenya. Saya akan lakukan apa yang positif untuk dia. Dan saya tahu itu saya sedang menempa pekerjaan saya sebagai grandma. Saya kan merindukan sesuatu yang terjadi di dalam dia. Tempat diri kita, jangan nuntut orang lain harus begini, nuntut suami harus begini, nuntut istri harus begini. Tempat diri kita, sudahkah kita menempatkan sebagai istri yang jadi idola suami sendiri bukan suaminya orang. Jadilah tempat. Kalau kita pengusaha, tempatkan diri, Kak, saya menjadi pengusaha yang baik, pengusaha yang bisa jadi teladan, pengusaha yang bisa menjadi tempat curhatan karyawan. Karyawan itu senang juga. Saya sering kali sama karyawan saya itu, Miss ada waktu nggak? Dia panggilnya Miss karena dulu pernah di sekolah. Miss ada waktu nggak? Kenapa? Pengen ngobrol. Saya sudah ngobrol begini, aduh dia mau ngobrol apa ya? Nanti dia curhat. Bukan soal pekerjaan aja. Dia curhat suaminya kena PHK.
Nah ketika dia curhat, saya mulai berdoa dan saya mulai lihat ada perusahaan yang bisa terima apa enggak. Kemarin dia kasih tahu, Miss aku sudah dipanggil sama perusahaan itu. Oh iya terus gimana? Katanya nanti habis lebaran. Oke nanti saya telepon. Jangan Miss, sudah sampai di situ saja Miss ikut-ikutan. Selanjutnya biar saya yang menghadapi. Oke. Nah, saya senang dengan seperti itu. Saya belajar untuk menjadi berkat dan mempertajam kehidupan saya sebagai seorang pengusaha. Karyawan juga begitu. Banyak karyawan begini dikasih tugas, napa ya aku lagi. Tidak tahu bahwa kita sedang menempa diri kita untuk lebih tajam. Karena apa? Karena kita butuh pekerjaan itu perjuangan. Tempat dirimu, jadikan pekerjaanmu itu pedang, jadikan pekerjaanmu itu tombak untuk mengasah diri. Saya punya kesaksian adik saya, karena adik saya itu orang profesional, yang lain pengusaha semua. Saudara saya ada satu adik bungsu saya, dia seorang profesional. Ketika dia baru lulus, dia masuk di satu perusahaan asing. Dia cerita, tiap 3 bulan saya datang ke pemimpinan saya dan saya bilang gini, Pak bisa nggak saya dipindah ke divisi itu? Nanti sudah 3 bulan, dia bilang gini, Pak boleh nggak saya masuk ke divisi itu? Banyak orang nggak mau. Kenapa? Udah nyaman di sini. Kalau dipindah malah, kenapa aku dipindah? Jadi aku mesti belajar lagi. Aku mesti ini itu. Aku ketemu orang yang nggak enak. Padahal nggak tahu kalau pekerjaan itu adalah alat kita berjuang untuk mencapai kemenangan. Apa kemenangan kita? Gaji gede? Tidak. Apa? Yaitu kita akan dimahkotai dengan kebaikan. Dan kebaikan Tuhan itu ya gaji gede, ya damai sejahtera. Ngapain gajinya gede tapi hidupnya susah? Kenapa susahnya? Ya banyak. Orang yang gajinya gede rumah tangganya berantakan, banyak. Tapi kebaikan Tuhan itu selalu semua mendatangkan berkat yang membuat kita enjoy. Dan adik saya itu akhirnya jadi rebutan banyak perusahaan. Dia punya keahlian macam-macam. Sampai dia orang minoritas bisa jadi direksinya BUMN. Tidak ngelamar, dipanggil, dipilih. Kenapa? Karena seneng repot. Banyak orang karyawan gak suka repot. Kemarin siapa yang ngomong tenggo Lucky ya. Tenggo. Jam kerja guru jam 6.45 sampai jam 16.30 setengah 15.30 tank 16.30 pergi. Salah nggak? Tidak. Kenapa? Ya jam kerjanya sih. Tapi saya mau katakan, Anda tidak sedang banyak belajar. Tapi saya tidak ngomong guru-guru terang bangsa begitu. Ada banyak guru-guru malah hari Sabtu aja masuk. Kenapa? Mau bikin trial. Kenapa? Saya mau mempersiapkan anak-anak. Siapa yang nggak ngerti boleh tanya Miss, boleh tanya Sir. Hari Sabtu aja nggak ganggu ke sekolahan. Saya kemarin datang ke sekolahan, terus saya mau, oh iya ada barang ketinggalan. Saya dari Taman Tuhan, saya bawa kunci sekolah. Begitu saya buka, kok sekolahan nggak dikunci? Kadang-kadang nggak dikunci itu ada guru yang di dalam lagi ngobrol sama mahasiswa, lagi menyelesaikan tugas kalau di rumah terganggu, dia mau menyelesaikan di sekolah gitu. Tapi kita kadang-kadang nggak mau. Kenapa? Karena tidak mau menempa diri untuk mendapatkan kemenangan dalam perjuangan berikutnya. Nah, saya ingin kasih contoh ya. Matius 5:41. Alkitab mengatakan begini. Siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi kalau kamu cuma dapat tugas 1 mil, udah jalanlah 2 mil. Harus memberi lebih. Nggak pernah rugi kalau memberi lebih itu. Masa sih? Ya rugi atuh Bu. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Saya mau kasih contoh ya. Contoh di Alkitab. Yang pertama, ini ayatnya mengatakan sejauh 2 mil.
Ada Yehezkiel 40 ayat 5 yang dikatakan dulu sama Joshua, tapi dia ambilnya dari Yehezkiel 43. Saya ambil dari Yehezkiel 40. Dikatakan gini, lihat di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu, dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Tapi ada catatannya, hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Dan ia mengukur tembok itu tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Jadi dia itu punya ukuran lebih dari biasanya. Kalau sehasta segini, dia punya ukuran segini. Kalau jam kerja 8 jam 1 hari, saya bisa kerjakan semua tugas saya 9 jam. Tapi banyak kan kita orang Kristen loh ya. Orang Kristen malah suka nyuri-nyuri. Di jam kerja makan, di jam kerja ngerjain tugas sendiri. Justru aneh, padahal Tuhan bilang kamu harus pakai ukuran hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Kamu harus punya ukuran dalam mengerjakan lebih panjang, lebih besar, lebih kuat, lebih sempurna daripada umumnya orang. Coba tanya-tanya orang sukses, dia pasti bukan orang yang hitung-hitungan sama tugas. Dia selalu mau memberikan yang terbaik. Belum selesai, belum bagus, belum berhenti. Tapi kalau kita sih seringkali belum juga selesai. Udah jamnya pulang, cepat-cepat pulang. Udah jamnya istirahat, cepat-cepat istirahat. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak salah. Tapi pas bandrol kerjanya. Kalau pas bandrol dapatnya apa? Ya udah dapatnya upah. Nah, mari kita belajar. Alkitab bilang, pekerjaanmu harus jadi tombak, harus jadi pedang untuk memenangkan. Pekerjaanmu harus jadi pedang untuk dirimu sendiri. Artinya apa? Kita kan suka ngantuk, capek. Itu harus diperangin. Untuk itu. Contoh yang pertama, Yakub. Kejadian 31 ayat 4-7 bunyinya demikian. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Ya, Yakub bilang begini, aku ini kerja udah sekuat-kuatku. Terus pokoknya pol-polan. Tetap dapat majikan. Majikannya Laban itu mertuanya. Dicurangi, diganti-ganti sampai 10 kali upahnya. Dicurangi. Jengkel enggak? Jengkel. Tapi apa yang dilakukan Yakub? Dia pukul Laban? Dia keluar dari pekerjaannya? Enggak. Dia tetap kerjakan. Tapi dikatakan bahwa tapi Tuhan punya perhitungan atas semua itu. Jadi kita tahu ternyata Yakub pun itu dia seorang karyawan yang bisa melakukan dengan sekuat-kuatnya. Ayat 38-42. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, ini tetap Yakub. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Ini cerita sama Laban. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang baik waktu malam selalu engkau tuntut daripadaku buat gantiin. Jadi ini, nah terus lagi ya. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam. Dan mataku jauh daripada tertidur. 41. Oh iya, selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak
tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Putusannya apa? Putusannya Tuhan ngomong sama Laban, awas jangan apa-apa ini tuh Yakub. Apa yang dikerjakan Yakub? Yakub ini kerja sekuat-kuatnya, dicurangi. Tapi dia tetap setia dan percaya bahwa satu hari pekerjaannya dia ini adalah pedang dan tombak yang akan mendatangkan kemenangan. Mana perangnya Bu Ina? Yaitu perangnya Tuhan yang datang menjatuhkan satu putusan kepada Tuhan. Awas jangan diapa-apainya Yakub ya. Aku berkati dia sebagai orang yang diberkati. Itu Yakub. 31 ayat 9. Kejadian 3. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Tuhan mencuri, enggak, pakai hikmat, baca aja Kejadian 31. Tuhan kasih hikmat Yakub sehingga dia tahu akan begitu banyak. Padahal waktu Yakub datang mulai bekerja sama Laban, itu Laban ternaknya sedikit. Tadi dikatakan begitu, ternakmu tuh cuma sedikit. Sebelum aku datang ke sini kamu tuh enggak punya apa-apa. Aku datang itu membawa berkat. Kenapa? Karena kamu ini dapat karyawan yang hebat. Karyawan yang mau menjadikan pekerjaan itu sebagai pedang untuk memberkati diri sendiri. Jadi jangan kalau kita ini seorang karyawan, kita punya pimpinan yang gemesin. Mungkin pimpinannya galak, mungkin pimpinannya tidak fair, mungkin tidak adil, mungkin menekan, mungkin apa. Tenang aja, kalau kita anak Tuhan urusannya sama Tuhan. Jangan tiap kali kita dapat kayak begini, udahlah pindah aja. Cari ke sana, ketemu. Gak ada di dunia Tuhan yang istimewa. Gak ada. Kenapa saya bilang gak ada? Karena biasanya kita sebagai anak Tuhan itu akan diproses. Dan perlu kita menempa diri. Lari kemana ditempa sama Tuhan. Aku gak mau ditempa Tuhan. Ya gak apa-apa dah, jadilah orang konyol. Benar saya mau katakan begitu. Hidup di dalam Tuhan itu kita akan ditempa. Tapi Tuhan bilang, itu proses yang akan jadi tombak dan pedang yang menangkan pertarungan. Yusuf sebagai contoh yang kedua. Kejadian 39 ayat 6 mengatakan demikian. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ini rumahnya Potifar. Dan dengan bantuan Yusuf, ia Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Segitu dia dikasih urusan seluruh rumah tangganya. Repot banget Yusuf itu. Tapi dia tetap punya sikap yang manis. Dia tetap lakukan dengan sukacita. Ngatur semua rumahnya Potifar. Kita tahu rumah Potifar pasti nggak kecil. Saya pernah punya pembantu baru. Saya itu butuh pembantu. Terus tiba-tiba saya dikasih tahu sama saudara saya bilang, udah ini ada calon pembantu yang yang sukanya pembantunya bagus-bagus. Nah, saya tuh biasanya kan ngambil di tempat desanya pembantu saya. Ya udahlah kasih baru. Dia datang ke rumah saya. Baru datang, masuk. Dia telepon begini sama temennya. Yang dengar pembantu saya yang lama. Sama anak saya. Tahu nggak? Gue ini kerja di lapangan bola. Maaf ya, rumah saya itu memang gede. Tuhan itu anugerahkan rumah yang gede. Jadi ruang tamunya aja gede banget. Dulu kan suka ngumpul-ngumpulin temen. Banyak waktu suami saya masih ada tuh seneng. Rumah saya di Harry tuh kalau nyebut rumah roti. Karena pembantu saya pintar masak. Dia senang, ayo ke rumah roti. Datanglah makan di tempat saya. Jadi tempat saya itu tempat kumpul orang. Jadi memang ruang tamunya gede. Pembantunya bilang gini, tahu nggak? Gue ini kerja di lapangan bola. Katanya kayak gitu. Sambil nyapu. Terus 15 menit kemudian minta keluar. Saya mau kasih tahu, yang seperti itu dia tidak pernah akan dapat hal yang baik. Kenapa? Takut sama sebuah tugas atau pekerjaan yang akan sebenarnya lewat tugas itu akan membuat kita next level. Saya bukan orang pendidikan.
Saya orang teknik nggak pernah tahu tentang pendidikan dan pernah ngimpi mau jadi guru kayak nggak pernah. Tiba-tiba Tuhan serahkan saya jadi ketua yayasan pendidikan. Bagi saya itu hal yang sangat baru. Tapi sekarang saya mengerti, saya dipertajam, dibikin pinter ya. Pinternya bukan pinter ngajar. Ngajar juga pernah saya ngajar. Kan kalau ketua yayasan kan boleh toh mau jadi guru karep saya. Mau diprotes juga saya bilang, wong saya mau gitu ya. Ngajar etika saya pernah. Terus saya mau apa aja bisa. Tapi yang saya mau dapatkan adalah saya belajar banyak. Ketemu orang tua yang rewel. Oh kalau diceritain kemarin saya baru dilabrak sama 3 orang tua. Gitu ya. Ya marah-marah. Tapi setelah dijelasin saya bilang, dia bilang gini, boleh gak saya peluk Miss Ina? Waduh dipeluk lagi. Ibu-ibu yang meluk bukan orang laki gitu. Tapi maksudnya iya dia datang. Waduh tata usaha udah takut mau ada apa. Karena dia datang bertiga, dia bawa satu nggak tahu omnya tak apa. Bawa rekaman mau direkam omongan saya. Saya kan nggak tahu. Jadi dia WA ke Sir Steve itu direkam. Waduh banyaklah pengalaman. Tapi dari situ saya tahu saya sedang ditempa. Karena saya sedang melakukan yang baik kan tidak semua orang tahu, ngerti bahwa saya itu baik. Apalagi kalau orang yang kena sebuah peraturan yang merugikan dia dan dia pasti akan protes. Tapi saya belajar dari situ, saya menjadi memahami begitu banyak orang. Saya menjadi mengerti bagaimana cara menjawab. Saya mengerti bagaimana peraturan itu boleh berjalan atau tidak boleh berjalan. Jadi pinter. Tempat terus mata bajak apa yang tugas berikan. Entah itu pelayanan, entah rumah tangga, entah pekerjaan, apapun juga. Tempat itu menjadi pedang untuk kita berperang. Yusuf tadi ya sama Potifar. Ayat 22 sampai 23. Dia kan dipindah, difitnah. Dia benar sudah kerja dengan baik, sudah menjadi karyawan yang baik. Budak bukan karyawan. Budak tuh nggak dapat gaji. Udah jadi budak. Difitnah sama istri Potifar. Masuklah dia di penjara. Apa yang terjadi? Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Kerjaan nggak? Kerjaan. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Waduh enak aja kepala penjara, kan dia yang digaji. Kenapa gue yang mesti kerjain? Bisa kita marah begitu. Tapi Yusuf tidak begitu. Narapidana kan gak ada yang digaji. Tapi dia dapat tugas segala macam. Dan dibilang kepala penjara gak nyampuri. Udah pokoknya kerjain aja. Yang penting beres. Saya tahu kalau gak beres pasti Yusufnya dimarahin. Tapi kita lihat ayat 41 sampai 44. Apa yang terjadi dengan Yusuf ketika dia menempa. Dia punya pengalaman gak jadi narapidana? Tidak. Punya pengalaman gak dia jadi budak di Potifar? Tidak. Tapi dia menempa hidupnya. Menempatkan diri untuk jadi budak terbaik. Untuk menjadi narapidana terbaik. Itu menempa diri. Dan apa yang terjadi di dalam Kejadian 39 ayat 41 sampai 44. Dan kepala penjara tidak salah 41. Oh enggak ada? Ya saya minta sekarang. Kejadian 39 ayat 41 sampai 44. Rupanya tadi kopasnya kurang panjang. Saya. Enggak ada. Oh kalau gitu waktu 40 kayak 40 berarti. Salah, saya salah ketik. Saudara, saya lagi nyiapin ini memang ngantuk saudara. Karena habis PA malam-malam enggak selesai. Perpanjang paginya, saya devotion di sekolahan juga, harus disiapin juga. Jadi rupanya sedikit error. Tapi gak apa-apa, saya sedang menempa mata bajak saya. Kurang tidur, jelas kurang tidur. Gak apa-apa, waktu tidur masih bisa, nanti juga bisa tidur. Ada gak? Iya, ini. Ya saya salah. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lanjut, berkatalah Firaun kepada Yusuf. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Hebat. Hari ini Yusuf masih pakai seragam narapidana penjara. Besok dia sudah pakai jubah penguasa. Kenapa bisa begitu? Karena ada penyertaan ketika Yusuf setia menempa dirinya saat dia menjadi budak di Potifar, saat dia menjadi narapidana di penjara. Dia menempa hidupnya sehingga dia selalu menjadi kepala rumah tangga rumahnya Potifar. Dikatakan tadi Potifar udah enggak ngurusin kecuali makanannya, semua diurus Yusuf. Enak ya Potifar ya, udah nggak bayar karena budak, dapat dibeli aja. Sekarang semua kerjaan ditimpakan Yusuf. Kita sering kali bilang, kenapa aku lagi sih? Emangnya nggak ada orang lain? Kenapa aku lagi sih? Saya mau kasih tahu ya, saya belajar dari dulu. Tiap kali dapat tugas dari Bu Nani, tak tangkep. Kenapa? Pasti diberkati. Pasti kalau dikasih tugas, pasti bakal diberkati. Pasti akan dibikin jadi lebih pintar. Itu pasti. Pernah dulu Ibu Abigail ngomong gini, kamu tuh kalau disuruh apa-apa sama Ibu Nani kok bilang iya? Emangnya sudah ngerti mau ngerjain apa? Belum. Loh kenapa kamu bilang iya? Daripada dikasihkan kamu, mendingan kasihkan saya. Saya akan jadi lebih pintar. Saya percaya kita semua akan diberi banyak kepercayaan dari Tuhan. Mari kita raih tempat untuk jadi apa yang Tuhan mau. Tapi jangan ngingini yang punya teman. Saya juga bingung kalau Bu Guatlan ngirim-ngirim kayak gitu. Kalau saya ngerjain gak bisa lah. Liatin SMS, packingin. Masing-masing. Tapi dikerjakan dengan sangat rapi. Itu sedang menempa diri. Dulunya bisa, pasti gak bisa. Dan dibantu oleh suaminya juga. Semua jadi ikut repot. Gak apa-apa. Yang penting tanggung jawab itu diselesaikan. Seperti itu. Yusuf, dia juga lagi narapidana yang bikin nganggur kepala penjara. Marah kita, enak aja. Saya di sini narapidana disuruh ini suruh itu. Enggak, dia menempa dirinya. Sehingga ketika waktunya Tuhan bawa dia ke istana, dia udah bisa kerjaan. Dia punya anak buah, kamu gak bisa kerjain itu, saya aja bisa. Jangan kita jadi bos, merintah-merintah tapi kita sendiri gak bisa kerjain. Mari kita belajar untuk menempa diri kita. Seluruh pekerjaan kita, seluruh pelayanan kita, seluruh apapun yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Jadikan itu pedang untuk kita berjuang. Jadikan itu tombak untuk kita memenangkan pertandingan. Tempa diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami tahu firman-Mu selalu mau mengarahkan hidup kami. Karena Engkau tidak ingin kami itu biasa-biasa saja. Engkau ingin kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Engkau ingin kami selalu next level. Engkau ingin kami menjadi ahli-ahli daripada setiap apa yang Kau percayakan. Karena itu mampukan kami menempa diri kami Tuhan. Apapun tugas kami, baik itu menjadi satu tugas yang memang seharusnya kami kerjakan, maupun kadang-kadang melebar menjadi tugas yang kita bukan menjadi tugas kami. Tapi biarlah ketika itu diperhadapkan kepada kami akan terus menempa diri kami untuk kami dapat membuat nilai plus dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau memperhatikan kami lebih daripada yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, meteraikan semua di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Engkau sedang membawa kami untuk kami menikmati mahkota kebaikan-Mu selalu mengiringi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Nani dimanapun berada dalam perjalanannya. Ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai hamba-Mu bersama dengan rekan-rekan semua yang mendampingi dan semua yang boleh dikerjakannya menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, sekalipun kami sering mendengar banyak berita untuk bangsa kami,
Tapi ada satu perkara yang kami tahu, Engkau adalah pengendali atas bangsa kami. Engkau mengontrol. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang terus membawa bangsa ini di hadapan-Mu, di atas mezbah-Mu Tuhan. Supaya Engkau yang akan bekerja, Engkau yang akan menyatakan yang terbaik untuk bangsa kami. Kami tahu Tuhan, biarpun ada berita apapun yang akan menjadikan pimpinan Pak Prabowo terhadap pemerintah ini yang ingin digoncangkan, tapi kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan terus membawa bangsa ini. Dan kami tahu Tuhan, kami sedang berdiri di atas dasar firman dan dasar daripada kehendak-Mu yang tidak dapat digoncangkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memberkati bangsa ini dengan segala kemelut yang sedang dihadapi. Kami tahu jikalau kami terus menajamkan diri untuk mencari kehendak-Mu, maka kami tahu Tuhan, semua pedang dan tombak itu akan memenangkan pertandingan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau memberkati akan bangsa dan tanah air yang kami kasih ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk banyak juga Tuhan akan malapetaka dan bencana alam yang sedang terjadi. Tuhan, Engkau sendiri tolong tilik mereka yang menjadi korban daripada bencana alam, dari banjir dan sebagainya. Tuhan, biarlah kasih Tuhan sendiri yang Tuhan yang terulur untuk memberikan pertolongan. Engkau akan memerintahkan burung gagak. Engkau bisa memerintahkan seorang janda miskin untuk menolong akan semua orang-orang yang membutuhkannya. Biar mereka melihat tangan kasih Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa sesungguhnya pertolongan yang dari Tuhan, satu-satunya Tuhan di dalam Tuhan Yesus yang sanggup untuk mengangkat hidup dan menolong mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena kami percaya apa yang kami doakan, bahkan lebih dari itu yang Engkau mau kerjakan. Pakai kami Tuhan untuk kami boleh menjadi saluran berkat. Pakai kami Tuhan untuk kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk mengulurkan pertolongan kasih setia yang daripadamu. Bapak, saat ini kami juga berdoa, hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, akan terjadi hari-hari raya di mana banyak lalu lintas yang semakin padat Tuhan. Kami berdoa Bapak, Engkau berikan kepada semua yang memiliki otoritas untuk mengatur lalu lintas. Berikan hikmat sehingga mereka dapat mengatur dengan baik, sehingga lalu lintas boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong dalam perlindungan-Mu Tuhan, supaya semua boleh tiba di tujuan dengan selamat, kembali lagi di tempat asal dengan selamat. Tidak akan ada kecelakaan, tidak akan ada banyak hal-hal yang merugikan bangsa ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi Allah yang istimewa yang akan menyertai akan seluruh kepadatan-kepadatan lalu lintas. Baik pergi kemanapun Tuhan, ada penyertaan. Malaikat-Mu Engkau kirimkan ribuan bahkan jutaan Tuhan untuk menyertai perjalanan-perjalanan mereka, sehingga semua dalam perjalanan yang baik dan diberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami bangga punya Allah yang ajaib dan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, pagi ini kami juga berdoa untuk hidup kami masing-masing. Biarlah kami sendiri Tuhan boleh menilik hati kami, menempa seluruh pekerjaan dan tugas-tugas kami Tuhan. Dan kami butuh pengurapan-Mu untuk boleh menyertai kami, untuk membimbing kami, untuk mengurapi kami, untuk memberikan perlindungan pada kami, untuk memampukan kami Tuhan, untuk mempertajam, menempa mata bajak kami, menempa pisau-pisau pemangkas untuk boleh menjadi pedang dan tombak, sehingga kami boleh selalu menjadi pemenang-pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Kami mengurapi dengan minyak ajaib yang turun dari surga, minyak yang bukan buatan manusia, tapi minyak yang buatan-Mu sendiri dan Engkau berikan buat kami. Kami percaya Engkau akan mempertajam mata kami untuk melihat semua yang patut dan layak kami lihat, telinga mendengar apa yang patut dan layak kami dengar. Dan kami percaya mulut bibir kami akan terus membicarakan hal-hal yang berasal dari Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat lewat apa yang kami katakan. Kami tahu Tuhan, seringkali ada kedegilan, kemalasan, ketidaktaatan. Kami mau tepiskan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pengurapan yang baru ini Tuhan, penuhi hati kami dengan kebenaran-Mu, sehingga terpancar dari hati kami ini seluruh kehidupan yang berasal dari surga. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan
sepasang tangan yang boleh Engkau anugerahkan buat kami boleh mengerjakannya dalam pertolongan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil. Dan kaki kami juga dituntun oleh pengurapan-Mu, kami tidak menyeleweng, kami tidak bawa kehidupan kami lewat kaki ini berjalan di tempat yang Engkau tidak suka, tapi sebaliknya kami akan berjalan di jalan-jalan yang sudah Engkau tetapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu ujungnya tetap Engkau. Dan kami bersyukur karena Engkau memberkati kami dan menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Keluar dari tempat ini, kami terus pergi ke pekerjaan kami masing-masing. Dan kami tahu disitulah kesempatan kami menempa mata bajak dan pisau pemangkas untuk boleh berkemenangan. Terima kasih Bapak, semuanya ini karena Engkau dan bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.